Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin rundown acara pada siang hari ini nanti pertama akan ada sesi sambutan dari Cah Kendel yang nanti akan diisi oleh Pak Ganda, kemudian lanjut ke promosi marketing dari Pak Narto, dan nanti ada sedikit oleh-oleh dari Pak Marto, sambutan atau pesan-pesan ya. Oh, pengajian J. Ini kita santai mawon J, karena daripada kalau serius nanti malah kesannya kayak acara gimana gitu ya. Untuk bersingkat waktu, mungkin kita akan langsung menyerahkan waktu dan tempat ke Pak Ganda untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata dari Cah Kendel. Ya, terima kasih Mbak Billy. Selamat siang teman-teman semua ya. Sekarang enak ya, sopnya ya. Wah, ini Mbak Narto ini memang pinter milih menu ya. Jadi pas mendung-mendung gimana, mendung satu gitu ya. Ya, teman-teman buat hadirnya Bapak Ibu semua ya di acara silaturahmi yang ketiga Cah Kendel narasumber ya. Kali ini di kediaman Pak Haji Sunarto. Ya, saya pribadi dan seluruh tim dari Cah Kendel mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Narto untuk kali ini ditempati sebagai tempat untuk kita silaturahmi ya. Tadi Pak Jumbara sudah bilang Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini sangat-sangat beruntung ya, karena akan mendapatkan tausiah ya, atau pesan atau semangat dari Mbak Narto ini. Karena Mbak Narto ini bagi saya pribadi juga jadi spirit ya, untuk bagaimana kita selalu fight ya. Istilahnya kalau di sepak bola itu injury time ya. Kalau teman-teman pernah lihat videonya Mbak Narto di Cah Kendel Podcast, beliau ini memulai bisnis saat sudah injury time ya, umur 45 ya. Padahal beliau sudah pegawai negeri eselon 4 ya, eselon 4 golongan 4, sudah nyaman sebenarnya. Tapi karena keresahan beliau, wah ini kayaknya kalau pegawai negeri terus yang bisa mulyo gitu. Akhirnya karena keterampilan beliau ya yang luar biasa dahsyat, resign dari pegawai negeri ya Pak Ibu ya, dan memulai bisnis properti ya. Sudah banyak sekali proyek-proyek yang diselesaikan oleh beliau, puluhan ya, dan sekarang juga banyak proyek juga yang masih dibangun ya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh rumah silakan ya, nanti kalau ada tim marketing Mbak Narto nanti bisa kontak. Harganya murah-murah ya Mbak Narto ya, sangat terjangkau lah pokoknya ya. Selain jago jualan, beliau ini adalah jago mengelola keuangan. Wah, lengkap kan? Karena banyak sales, banyak pebisnis tuh pinter cari duit, tapi nggak pinter ngelola duit. Nah, bisa belajar juga nanti sama Mbak Narto ya. Dan yang ketiga yang sangat menarik ya, beliau ini jago sedekah juga ya. Jadi tiap hari Jumat di sini Bapak Ibu ya, kalau jam 8 yang mulai Mbak Narto yang salah ya, jam 8 tuh ada sekarang sekitar 1000 orang hadir di sini ya. Jadi beliau kasih tausiah, terus makan bersama, dan balik beliau nyangoni. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Narto. Makanya beliau ini rezekinya semakin berlimpah dan berlimpah ya. Langsung aja ya kita dengarkan kiat-kiat beliau kok bisa jadi jago sales ya, jago jualan, jago mengelola duit, dan jago sedekah ya. Kita langsung berikan waktu untuk Pak Haji Sunarto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rada ngantuk-ngantuk piye.
Batang warak dudani ini ya. Pengennya kelon. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya nanti Pak Jum, Jumala, Pak Kanda, Pak Karyawan, teman-teman yang sahabatnya Pak Anggel. Saya sudah pernah misi sekali ya, dua kali di Pak Anggel. Cuman saya ikut grup juga, tapi saya tidak mencermati satu persatu. Karena tiap minggu tambah anggota, tiap minggu tambah anggota gitu. Jadi program itu nanti kontennya, nanti isinya, dan ada produk yang menarik yang terus seneng gitu. Yang saya sudah pesen itu pempek dan siapa itu lupa dua kali pempek. Mungkin kan option juga jualan itu. Dan jualan juga. Kalau nanti kirim dari perjalanan nanti kirim nomor rekening. Karena kan bulan 8 tahun di Jogja, saya suka Jogja. Kalau di Solo ceker. Tapi kalau di sini saya mesti makannya di Laras Soso, dekat dengan itu Laras Soso. Saya pengen itu dan sama ini mampir sudah makan. Dan menurut saya sih standar sih. Artinya enak banget Jawa. Karena budeg itu lucu, semakin banyak diingat-ingat itu malah enak, termasuk kreceknya itu lucu gitu. Saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya tempatnya ada di sini sederhana, yang penting acara berjalan. Saya lihat yang semangat untuk itu kemarin saya lihat ada 43-45 orang artinya ya. Ini alhamdulillah ada 60 orang yang lebih dulu. Saya ini alumni UGM Fakultas Pertanian. Saya lulus 84 dan kemudian saya diterima di Dinas Pertanian Provinsi Semarang. Selama 21 tahun. Jadi 84 lulus langsung diterima. Kemudian saya meniti karir di Dinas Pertanian. Yang namanya orang dari mahasiswa sering tradisi, kemudian kerja di Dinas Pertanian. Istri saya dosen unit. Ya makanya lumayan lah dibandingkan mahasiswa. Artinya kita sudah jadi itu kita terlelap selama 20 tahun. 20 tahun ini artinya gini loh, kan jadi nyaman. Artinya saya waktu itu bisa beli rumah di Pondok Indah, walaupun kebanjiran setiap 2 bulan 3 bulan itu kebanjiran ya. Nah, di sana tapi nyaman aja, agak nyaman. Karena apa? Pegawai negeri anyaran sudah ke rumah. Kemudian dalam perjalanan waktu adik-adik kelas saya ini yang bikin panas. Adik-adik kelas saya itu datang ke kantor ngobrol juga simularan kotor omongan goreng-arang simularan mana kalau dari umur bilang orang jadi ternyata penggunaan itu membuat bangkit. Terus saya sering ngebrani dia, kalau ada buku, ada tulisannya sukses tak setuju. Berpikir dan menjadi sukses. Jadi berpikir dan menjadi kaya. Saya mau kaya, mau sukses, mau uang. Lalu tak pilih gitu. Jadi kalau ada kata-kata sukses, terakhir yang berjalan malah nggak ada kata-kata. Karena kayak secret itu kan
tidak ada kata uang atau tapi itu luar biasa. Dan magic kok pengen berpikir dan berjiwa besar, tidak ada uangnya. Tapi ini bestseller. Kemudian bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu buku-buku lama, bukunya Normandy Tentil, bukunya David Schwartz, bukunya Heidegger atau Dale Carnegie, itu buku motivasi itu tak beli. Nah ini ternyata memang waktu itu saya walaupun pegawai negeri, saya sudah ganas dalam mencari buku-buku motivasi. Lah sekarang enak banget, enak banget. Karena ada YouTube, tinggal klik aja. Hidup kaya gitu, klik. Semua tuh pemuda sebuah ini, semua tuh Ari Dinajar, semua tuh hidup mantul, semua tuh orang-orang kaya semua. Jadi sekarang itu nek orang mau melarat ya aneh, ilmu digilar. Bahkan sekarang itu saya 3 jam, 4 jam itu mainan TikTok. Itu 80% itu motivator. Karena kalau TikTok itu kalau tak start, tak ulang 2 kali, 3 kali, yang ngirimi lagi gitu. Jadi dan itu sengaja. Yang Chandra, Budi Sembarimen, terus siapa lagi banyak sekali. Bahkan muda-muda yang nggak terkenal itu memberi motivasi luar biasa. Luar biasa lagi ada yang bikin podcast tak kendel gitu. Itu luar biasa. Cuma orang-orangnya belum luar biasa. Motivasi dengan menghina itu bedanya tipis. Jadi kalau dengan menerima hinaan saya, yaitu motivasi. Saya umurnya sekarang 63 ya. Tapi bagaimana saya berjuang dari umur 45 sampai sekarang, ini saya berjuang selama 17 tahun. Dan hasilnya nyata. Kaya? Hah? Kaya? Ya kaya sih enggak, tapi ini 3 rumah itu ini depan, ini sampai ini ada ruko-ruko, ada ya nek 2 orang sakendel ya termasuk ini ya juga lah. Karena apa? Karena kekayaan yang saya pamerkan sebenarnya bukan yang terlihat, justru yang tidak terlihat. Kekayaan yang terlihat itu hanya 10% dari kekayaan yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Tadi. Nah, kekayaan hati ini luar biasanya apa? Walaupun tidak kelihatan, tapi Anda korbankan berapapun tidak akan pernah habis. Saya mencoba tiap Jumat pagi di sini. Ini kebak penuh, bawah itu penuh. Di luar itu ada 500 orang. Di luar rumah melebar ke tetangga-tetangga. Tanya, ini loh kekayaan hati. Ini tidak pernah mengurangi rezeki kita. Semakin kita banyak korbankan, itu justru semakin datangnya lebih banyak. Itu yang saya paham. Nek materi yang kelihatan itu justru buah dari yang tidak kelihatan. Makanya ini termasuk ilmu tadi law of attraction, the secret, dan itu nanti tak singgung sedikit. Jadi ini perjalanan Anda bahwa pada saat saya itu dihina, direndahkan oleh adik-adik kelas saya, saya ini bangkit. Kemudian saya tanya, Mas, dengan yang kita gue ya di kelas waktu 5 tahun, 6 tahun di bawah saya. Terus sekarang kamu bisa beli Pajero, bisa beli ini. Jadi sebenarnya apa Pak? Kita kan punya usaha, saya punya produk. Kan pertanyaan saya juga sama yang juga tentang pestisida. Saya pengolahan pestisida, grosernya mana tak jual lagi. Sekarang saya punya pemasaran se-Jawa. Saya ambil itu tidak banyak, tapi partai besar se-Jawa. Omset pestisida Jawa dia menguasai. Tapi di Semarang ada Pak Markus, itu yang menguasai Jawa. Finance, kaya.
Nah dia termasuk ambil di Markus, tapi dia pasarkan sendiri, dia punya brand sendiri, dan dia punya kantor sendiri, punya toko sendiri. Jadi itu menginspirasi saya. Kemudian saya mulai trial and error, coba-coba. Saya coba-coba ambil Presida, tak jual lagi, ambil bubur, tak jual lagi. Kemudian beras pegawai tak borong, tak jual lagi di pasar. Jadi itu sekedar untuk menuntut susu anak. Jadi anak saya juga pertama itu laki-laki semua, itu susunya itu ganas. Jadi gaji pegawai negeri tidak nutup. Jadi tanggal 20, 25 itu sudah pusing kepala. Nah, akhirnya saya jualan baju, jualan apa itu untuk menutup kekurangan itu. Sampai akhirnya ada teman di dinas pertanian juga, Pak Insinyur Santoso namanya. Itu kakak kelas saya kira-kira 3-4 tahun. Ke kantor itu bawa Corolla GL. Baru platnya putih. Tahun ya waktu itu tahun 87-an. Bawa Corolla GL merah. Platnya putih. Nah, saya kan pakai sepeda motor, lawan nyalip kan di belakangnya. Tak tututi sampai dia parkir, tak enteni. Dia kan naik di lantai 2. Saya nututi sampai dia duduk, saya ngantuk. Nah ini keingintahuan saya itu besar sekali terhadap orang-orang yang kaya, orang yang sukses. Ini orang yang saya kenal dan dia sukses kok punya mobil kan. Saya nggak iri ya, tapi saya ingin tahu cara mikir. Terus ngomong Pak Nato sini, lalu tanya-tanya bos, sama si junior itu bisa juga kumpul lah. Kita itu di dinas pertanian. Tahun 87, 84 kan saya baru masuk, 87 kan saya baru diangkat pegawai negerinya, jadi tak kemarin itu. Ini lupa mau tanya, dengan usaha itu mobilannya pegawai negeri. Itu yang golongan 4 aja gajinya itu tidak cukup, itu dengan mobil baru ini aneh. Ya mungkin buat orang lain aneh, tapi buat saya tidak. Nah itu saya ingin tahu caranya gimana. Jadi dia itu banyak bergaul dengan tuan-tuan tanah. Dengan tuan tanah dan Tonjong, Pundu, Atok, Ibu Kakek, itu pemain-pemain tanah semua. Nah kebetulan di Semarang ini waktu itu ada bukaan perumahan Geraha Estetika. Jadi jangan tahu Geraha Estetika itu di Tembalang itu buka lahan. Nah, dia membeli tanah harga 17.000, kemudian dia oper ke developer 20.000. Dia beli 2 hektar. Tapi tanda jadi aja dia enggak, mindsetnya enggak membeli global itu enggak, bayar total enggak, tanda jadi dilempar ke Geraha Estetika itu yang punya estetika kosmetik itu. Nah, apa namanya? Itu dilempar sana untung 3.000 kali 1 hektar kan 1 hektar ini 10.000, 3.000 berarti untung 30 juta. 2 hektar untung 60 juta. Untuk 60 juta harga Corolla GL 41 juta. Jadi maklaran kok istilahnya, cuma dia ngepres ke petani kemudian dia jual ke 60 juta. Gitu ya Pak. Terus aku latihan maklaran tapi nggak berani 1 hektar 2 hektar ya dekat Geraha Estetika juga. Ada orang ngakling Pak Selamat senang cukup, Pak Selamat senang cukup, Pak Selamat itu Patung Udang Metan Sitik sebelah kanan itu ada toko material namanya Pak Selamat. Itu PT-nya, SCB-nya CC senang cukup. Nah dari situ saya beli 1 kapling tak jual lagi juga. Lama-lama saya ngerti cara ngapling menurut. Nah saya belajar. Akhirnya saya buka kapling sendiri dengan manfaat-manfaat udara. Dan Ungaran tak sikat sendiri. Ungaran itu dekat kantor itu susuan, itu kapling semua. Jadi tahun umur 40 itu saya sudah merajai di Ungaran.
kemudian saya mulai masuk lagi penjara. Jadi keinginan untuk kaya itu harus ada. Jadi nek dengan kira-kira menggebu pengen kaya raya itu ya ora usah ning urip ning donya gitu lho. Dan jenenge urip ning donya kan nggon donya. Kok nganti ora mangan donya itu kan aneh gitu. Aja meneh kok prinsipe kok ngomong karo nyonya ibu arek dhewe melarat apa-apa penting sehat bahagia. Sehat bahagia saka ndi melarat. Awake dhewe iso sehat bahagia ceria iki nek sadurunge iki akeh. Sadurunge pas-pasan itu penjual butuh ya ora mutan nek sadurunge tipis tetep ngelu gitu. Yang saya tuh itu sang ngerasake ngeluti 1 tahun. Baru setelah saya kapling, nah ini uang besar masuk, uang besar masuk. Nah setelah saya keluar pegawai negeri umur 45 tahun 2005, saya kelahiran 60 tahun 2005 saya keluar. Saya umur 45 karena untuk syarat pensiun dini itu umur 50. Saya harus nunggu 5 tahun. Bayangan saya di bisnis kapling itu 5 tahun saya sudah kaya raya. Saya yakin karena umur 40 sampai 45 saya masih PNS ini nyambi itu aja saya sudah bisa haji. Ini saya bangun itu sebelum saya keluar PNS. Ini saya bangun 9 bulan. Saya keluar 2005. Jadi ini sudah hasil kapling saya bangun. Kemudian tahun 2000 saya keluar. Ini sudah 22 tahun sampai 45. Dan rumah ini sudah mana di Makassar. Kita punya lahan 1000 meter di sana dan sudah kita bangun sekeliling juga untuk pengajian. Nah, pengajian akbar itu kalau habis Lodirawo ini saya untuk jalan dari pojok barat sampai pojok timur. Nah ini saya merasa banyak bersalah dengan warga karena jalan tertutup. Karena begitu habis Lodirawo yang datang 3.000 orang. 3.000 orang. Kebetulan tadi saya punya lahan 1000 meter untuk rumah saya. Kemudian pasungnya perumahan itu ada sekitar 5.000 meter untuk pengajian. Jadi saya pindahkan sana tanpa harus menutup jalan karena begitu masuk perumahan saya itu sudah aman. Nah, dari umur 40 sampai 60 ini saya ini orang yang karena tadi disebutkan induritain, saya ingin cepat. Nah, salah satu cara yang bisa cepat untuk mempercepat pengembangan bisnis, apalagi properti ya, satu lokasi aja udah satu lokasi. Padahal konsep saya adalah small is beautiful, walaupun properti tapi kecil tapi indah. Misalnya 10 unit, 20 unit, 10 unit, tapi ada banyak titik. Di Semarang ini ada 20 titik. 20 titik. Sekarang yang aktif 10 titik. Nah, satu titik saja itu uang miliaran. Jadi misalnya di Budak Payung itu di Jalan Pramuka Raya dekatnya Pak Slamet. Baru tahu tadi Pak Slamet rumahnya Payung Nasir. Itu di Jalan Pramuka itu saya beli tanah 9.000 meter. Per meter 1 juta, itu sudah 9M. Saya beli tanahnya kok 9M di tanah. Kemudian saya bangun, saya kapentil, saya bangun jalan, itu kira-kira jadi 12 miliar. Tapi setelah jadi, nilai tanah itu jadi 20 miliar. Jadi 2 kali lipat. Jadi secara finansial keuntungannya 100%. Tetapi memang tidak bisa diambil semua karena ada sisa-sisa tanah yang belum laku. Jadi kita mungkin kalau dari sekian M ya mungkin kita sudah masuk, sudah break even point, kemudian ada uang cash masuk misalnya 2 miliar, 3 miliar, sisanya masih juta. Jadi tiap lokasi di Indonesia ada sisa-sisa tanah. Makanya begitu saya bekerja selama 20 tahun ini, alhamdulillah sisanya itu masih banyak. Di masing-masing tempat entah 1 kapling, 2 kapling, 10 kapling, sisanya banyak. Kemudian saya yang karena tadi mempercepat bisnis saya terpaksa harus utang dan dilalah, saya tidak mikir panjang. Waktu itu saya ada
sekolah entrepreneur university milik Prima Dama, milik Pak Kudi. Saya ikut EU. Di situ ada pelajaran bagaimana cara membobol bank. Nah, sekarang saya ahlinya, jadi bagaimana cara membobol bank itu. Sehingga saya dari 2005 sampai 2020 itu utang saya sampai 25 miliar. 25 miliar. Jadi waktu itu Pak Kudi mengatakan utang 500 juta dengan utang 10 miliar itu memetik kode. Ya dengan utang 100 juta dengan utang 10 miliar pusingnya sama. Bahkan yang 100 juta itu biasanya lebih pusing. Karena apa? Karena kolektornya galak-galak. Tapi kalau 10 miliar itu dengan di teleponnya aja halus. Bapak sudah makan lagi. Apa ya Pak? Halus, Bapak ada di mana? Saya sowan bisa enggak? Halus. Tapi coba jangan pinjol gitu, pinjaman online 5 juta gitu aja. Berak-berak mejanya dulu. Wah, ada di telepon nih. Tujuh yang di telepon, saudara di jelengan, bapak ibu yang di telepon 5 juta. Gitu ya? Tapi yang pinjaman 5 miliar ke atas itu kontraknya aku namanya. Aku-nya itu santan-santan. Tapi agak pusing di sini karena saya punya pinjaman 5 miliar di 5 titik. BCA, BRI, Mandiri, BNI, kemudian Gunung Rizki. Dan ini yang paling berat Gunung Rizki. DPR dari Gunung Rizki 10M, jadi yang 15M di bank ini. Tapi ya karena saya itu orang yang sangat disiplin dalam nyaur utang. Jadi orang-orang membobol bank kemudian dia ngambil cashback kemudian tidak dibayar itu justru banyak yang ngambil. Nah saya enggak, saya itu kebetulan dari 25 miliar yang 7 miliar itu membayar pokok dan bunga. Jadi praktis saya 2015 itu pokok dan bunga itu 5 tahun lunas. Nah saya masih 18M. 18M tahun 2020 itu tanah saya yang Tembalang yang dulu mau untuk apartemen itu laku 6,5 miliar. Jadi dari 18 saya turunkan 5M, turun 5M itu masih 13M. 13M ada COVID 2001 itu ada COVID, bahkan saya kena COVID, bahkan saya hampir meninggal. Saya dirawat sebulan di rumah sakit dan saya sudah tidak sadar selama 8 jam. Kemudian saya sadar itu dan anak itu sudah nangis semua gitu. Kalau nangis kompor ngomong muncul nangis gitu. Gitu loh. Jadi ini tangan sudah biru semua, terus kaki infus sudah tidak bisa masuk, oksigen sudah tidak bisa masuk. Jadi ya sudah praktis operasi, cuma itu pertolongan apa? Karena mungkin utangnya masih 13 miliar, jadi operasi yang gitu. Jadi jangan pengen orang dicabut nyawa, utangnya ditambahin. Karena kan selama dirawat sebulan itu kan saya tidak tahu nih saya mau masih hidup apa mati nanti. Tapi saya kan ya berdoa, ya Allah. Sebenarnya dicabut naik tanggus lunas dari makanya ini kurang 1 miliar orang tahu nasi dan sing dongak ki akeh Pak. Nah ini pada saat saya berjuang mati-matian utang-utang wah ini memang dasar. Jadi saya sudah pada tanah bagus murah di jika kita ngembangkan dari Pelipang, ngetek saya Tembalang ini Jatingaleh, kemudian saya merambah ke Bidapayung, Bidawang, kemudian saya merambah lagi Gunung Pati, dan sekarang merambah Mijen. Sekarang kita beli di Mijen itu 4 hektar. 4 hektar, dan ini sudah kita kapling-kapling, sebagian kita bangun perumahan. Jadi ini kita enjoy aja, karena apa? Kita jualan rumah murah, kita jualan di bawah 200 juta.
dan sebagian di atas 200 juta, dan sebagian lagi di atas 300 juta, dan sebagian kecil di atas 1 juta.